Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala qat'u innahu bima ta'maluna basir. Sallallahu alaihi. Ustadzah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman. Karena dengan kedua nikmat itu tadi kita bisa berkumpul dalam majelis yang sangat bermanfaat ini dengan ikhlas karena iman kita, ya, sehingga patut kita syukuri bersama dengan sebaik-baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita semua, khususnya umat Islam, sehingga dengan tuntunan beliau kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, sehingga insya Allah kita semuanya dengan teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadzah rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini, ya karena saya kebagian yang kedua setelah ibu saya, Umi ya, kebetulan kok bisa bergandengan, pembandingan lagi. Materinya tadi luar biasa ya, dan sebetulnya dalam materi saya ini lebih umum ya, lebih umum. Jadi istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan yang baik tentunya ya. Sering kita mendengar istilah istiqomah. Jadi istiqomah ini sudah tidak asing lagi, bahkan sampai digunakan sebagai nama ya. Karena begitu istimewanya nama istiqomah ini. Nah, seperti ayat surat yang sudah saya bacakan di awal pembukaan tadi, surat Hud ayat 112, ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Itu salah satu ayat yang menjelaskan ada kaitannya dengan istiqomah. Karena istiqomah itu sendiri secara bahasa adalah tegak lurus ya, atau terus menerus, sehingga dalam istilah dijelaskan
sebagai sikap teguh pendirian dalam melakukan suatu kebaikan serta mempertahankan keimanan dan keislamannya. Jadi melakukan sesuatu perbuatan atau amalan, tentunya amalan yang baik-baik ya, dan ini sudah sering sekali ustadz-ustadzah atau kita semua kerjakan. Tidak harus hal yang besar, tapi hal yang paling kecil. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan dengan mengerjakannya dengan istiqomah, dengan keyakinan yang luar biasa, maka sesuatu yang kecil itu tadi akan manfaatnya akan luar biasa. Tidak ada yang besar tanpa harus dimulai dari terkecil terlebih dahulu. Ya. Jadi proses dimulai dari yang terkecil, amalan yang terkecil, kemudian akan menjadi besar. Kalau kita lihat di sekeliling kita atau lebih mengerucut ke sekolah kita, istiqomah ini bisa dikatakan dengan pembiasaan ya. Pembiasaan, sesuatu yang diulang-ulang. Nah, sehingga pembiasaan ini membentuk suatu karakter atau kepribadian seseorang ya, kepribadian yang itu kalau di bahasa pendidikan kita dinamakan karakter ya. Nah, maka suatu yang diulang-ulang atau pembiasaan ini sepatutnya kita kerjakan dengan sebaik mungkin, sesuatu yang baik-baik. Contoh kecil ya, contoh kecil yang mungkin di lingkungan sekolah kita melihat ya, misalkan ada sandal ya, meletakkan sandal pada tempatnya kecil sekali ya, kecil sekali, dan sudah ada tempatnya, letakkan sesuai tempatnya, kita lakukan terus menerus ya, kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah manfaatnya akan luar biasa ya, manfaatnya akan luar biasa. Pertama untuk diri kita sendiri ya, sandal kita aman ya, tidak hilang. Nah, kemudian karena itu dicontoh oleh yang lainnya, maka otomatis kita akan mendapatkan pahala ya, karena dicontoh, kebaikan kita dicontoh oleh teman-teman kita, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Kita tidak sadar dan kita tidak perlu mengumumkan bahwa ini adalah kebaikan, tidak perlu ya. Sesuatu yang kita kerjakan kalau kita yakin itu baik, kita pertahankan dan kita kerjakan istiqomah. Kecil tapi manfaatnya luar biasa. Parkir dengan baik, dengan tertib, rapi dan lain sebagainya. Banyak sekali ya hal-hal kecil. Nah, Ustadz-ustadzah rahimakumullah, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, bulan yang dikenal dengan bulan tarbiyah ya, bulan tarbiyah itu berarti bulan pembelajaran ya, pendidikan. Nah, mari kita semua ya, belajar bersama-sama, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengikuti puasa Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan pendidikan ini, pembelajaran ini, mari kita koreksi diri kita masing-masing ya. Yang sudah baik kita pertahankan,
yang belum baik kita motivasi supaya kita bisa lebih baik. Ya. Dan harapannya, apa yang sudah kita kerjakan selama di bulan Ramadan? Ada sholat tepat waktu, ya, sholat tepat waktu ke masjid berjamaah. Kemudian ngaji, tadarus, murojaah kita lakukan setiap hari. Bahkan kalau kita lihat di daftar ngajinya ustadz-ustadzah itu sudah ada yang sampai berapa juz itu ya, luar biasa. Nah, jangan sampai kita itu kemudian terjebak dengan adanya bulan Ramadan ini. Tetapi yang paling harus kita waspadai adalah setelahnya. Bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan sholat tepat waktu kita, sholat berjamaah kita, tadarus, tatam Al-Quran kita setelah bulan ini. Maka pembelajaran kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini, insya Allah kita sukses. Tetapi setelah adanya hilangnya bulan Ramadan kita ini kemudian kita tinggalkan, maka itulah yang namanya terjebak di dalam bulan Ramadan. Itu maksudnya kajian saya istiqomah, yang beri saya judul istiqomah itu tadi. Jadi secara umum, ya. Jadi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga teman-teman semuanya, mungkin ada kurang benernya di dalam saya menyampaikan karena keterbatasan keilmuan saya terkait dengan penyampaian materi, nggih mohon dimaafkan. Kesalahan ada dalam diri saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan materi istiqomah tadi ya bisa menjadi karakter kita ya, karakter di sekolah kita terutama ya, dan insya Allah dengan karakter yang islami dan berprestasi itu tadi bisa kita jaga setelah kita lulus dalam bulan Ramadan ini tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas waktunya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.